Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah dan ditambah dengan kajian subuh yang kemarin dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, saya baru masuk lagi Senin pagi ini. Karena pertama ada gangguan teknis kesehatan. Ya, Jumat, kemudian Sabtu kajian di Jalan Merpati, Kota Depok. Ahad kita silaturahim ke Masjid Al-Hidayah di Lembah Geria. Jadi berbagi dengan teman-teman di masjid-masjid yang lain. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman punya kesempatan lebih banyak dari Senin sampai hari Jumat atau kadang-kadang sampai Sabtu. Insyaallah Sabtu besok itu sudah tanggal 19 Ramadan. Di malamnya terus tanggal 20. Nanti akan kita lihat kondisinya apakah masih kita teruskan kajian itu setelah Sabtu besok. Tapi saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman untuk menghidupkan malam ke-10 terakhir, Al-Ashrul Awakhir. Malam ke-10 terakhir nanti kita hidupkan dengan i'tikaf yang ada waktu dan ada modal. Ada waktunya karena memang tidak terikat dengan tugas-tugas dan kerjaan khusus. Ada ongkosnya, tentu bukan hanya untuk kita yang di masjid, tetapi untuk ibu-ibu dan anak-anak di rumah yang kita tinggalkan untuk beriktikaf. Kalau diajak semua tentunya juga dengan biaya selama kita di masjid 10 hari kita hitung-hitung. Minimal bapak-bapak nanti kami ajak untuk berbuka bersama di masjid ini dari mulai tanggal 20 ya, malam 21. Jadi kalau hari Sabtu itu tanggal 19, maka malamnya Ahad tanggal 20 kita berbuka. Hari Ahad itu insyaallah di Masjid Baitur Rahman bersama-sama. Bapak-bapak jangan bawa nasi ke dalam masjid, jangan bawa makanan berat, jangan bawa gado-gado dan pecak ikan mas. Cukup saat berbuka yang bagus itu nanti ada penanggung jawabnya. Entah saya tidak tahu Pak Sahroni apa Pak Hamzah yang akan menjadi penanggung jawab berbuka bersama, nanti terserah beliau-beliau. Kalau tidak ada, nanti yang boleh masuk dalam masjid cuman pisang matang. Ya, pisang matang. Dan itu pun cuma satu pisang untuk satu orang. Bisa jadi satu pisang untuk 2 orang. Kita siapkan piring-piring kecil yang dari plastik kertas.
Itu kita sekan dipotong posong itu pisang dipotong itu bisa jadi dipotong 6. Jadi untuk 2 orang 1 pisang yang kecil itu. Tambah insya Allah kormanya 3 butir. Itu saya jamin kuat sampai jam 11 malam tidak makan nasi bahkan sampai sahur. Dan sudah memasuki hari yang ke-14 kita tidak pernah makan nasi setelah berbuka puasa. Cuman air putih bersama maksimal 7 butir korma. Ya, atau minum susu. Itu dijamin kuat fisiknya, tidak ngantuk untuk tarawih 1 juz. Tapi kalau Bapak makan saat berbuka puasa atau setelah berbuka puasa, setelah sholat maghrib pulang makan gado-gado sepiring, tambah masih 1 piring, dijamin sholat tarawihnya ngantuk. Nah, mudah-mudahan ini terlaksana dan direkomended oleh DKM. Saya belum ngomong sama Bapak Haji Malih. Saya bilang kita akan mengadakan ini saya sampaikan secara langsung. Nanti kita insya Allah 10 terakhir yang sudah punya waktu bisa iktikaf untuk makan berbuka puasa. Insya Allah kita siapkan setiap sore. Tapi kita tidak menyiapkan sekali lagi sop kambing dan sop kerbau. Cuma korma 3 butir. Dari mana kormanya? Insya Allah ada, Allah kasih. Ya, kalau jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti mau kasih ikut nyumbang takjil makanan untuk berbuka puasa, itu bisa yang sederhana saja. Serahkan uangnya sama koordinatornya atau bisa langsung bawa semangka, jeruk, kemudian pisang, ya, pisang Ambon begitu ya. Nah, jangan pisang nangka juga, timules. Pisang Ambon ya, nah, atau pisang Raja boleh. Nah, atau pisang Raja Sereh ya. Tapi yang dari Sukabumi ya, jangan yang dari Citayam. Soalnya matangnya separuh kalau dari Citayam. Nah, Raja Sereh itu tempatnya rumahnya di Sukabumi. Kalau di Citayam dia kagak betah. Tumbuh tapi enggak matang semua. Nah, itu untuk acara 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi sudah semakin dekat nih. Ya. Nah, kita lanjut pagi ini bersama kitab Ihya Ulumuddin. Itu sekedar maklumat awal terkait program 10 terakhir nanti. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ar-rabi'u masih adab membaca yang zahir. Yang keempat, fil kitabati dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Bapak Saiful, Masya Allah, tangannya kreatif betul untuk menulis ayat-ayat Allah. Bagus tulisannya. Memang seni itu, tidak semua orang. Saya pernah belajar oleh guru saya, Ustaz Amir Hamzah. Dulu ngajar di Asy-Syafi'iyah, terus ngajar lagi di Darul Rahman. Dilihat tangan saya, tangan gua kali gak bisa. Ya, disiapin kayu untuk menulis, tinta, buku besar kita tulis alif ba. Ya, dilihat lagi tangan kagak bisa. Ya. Ya, karena memang masing-masing tangan ada seni khusus itu. Jadi tidak semua orang bisa. Ada yang tulisan Latinnya nggak bagus, tapi tulisan kaligrafi Arabnya, Masya Allah, bagus banget. Itu teman saya dari Bantar Kambing, itu adik kelas di bawah saya 1 kelas, tapi dari usia mungkin sebaya karena beliau sebelumnya sudah masuk di pondok pesantren Asy-Syafi'iyah di pimpinan Ki Abdul Syafi'i waktu itu. Nah, terus dia pindah ke Darul Rahman jadi berteman. Itu bagus tulisannya dan dia ngajar kaligrafi di pondok pesantren Darul Rahman. Nah, dalam tulisan ayat-ayat Al-Quran untuk kita wariskan
kepada generasi, ya makanya saya punya program ini yang sudah saya sampaikan kepada majelis guru dan teman-teman. Saya bilang, kenapa anak-anak dari Maroko, dari Mekah, dari Madinah, anak-anak yang hafal Al-Quran itu seperti ngomong aja gitu, nggak ada gitu, nggak ada. Karena tahapannya emang ada tahapan ini, diantaranya tahapan menulis yang tidak ditinggalkan. Pertama ditalkinkan dulu oleh gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u jama'atan. Sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Man yurid ayyaqra binafsih yarfa' yadahu. Siapa yang mau coba sendiri? Angkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Dah. Semuanya periksa. Karena kan 10 orang satu guru. Maksimal 15 guru, 15 anak satu guru. Makanya di samping Masjid Baitur Rahman ini, Ustadz Hafidh saya lihat kewalahan. Anak muridnya bagaimana itu? Itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Jadi di setiap RT itu ada 10 TPA. Kenapa? Karena satu RT 200 kakak. 100 kakak. 100 kakak kan 200 anak berarti. 200 anak berarti ada 10 TPA di situ. Dan itu harus kita rintis sedemikian rupa. Jangan sampai ada anak habis maghrib keluyuran. Tangkap. Duduk sini. Kasih ayam goreng. Atau kasih apa sih makanan anak yang paling disenangi sekarang? Es krim. Bikinin es krim. Bikinin. Kasih apa? Roti. Atau kasih kebab. Kita bikinin. Makan dia. Itu kan perlu cicis. Perlu cicis. Di situ makanya luar biasa tuh. Ya. Setelah dia ditalkin bagus semua, udah 10 orang. Jadi di lingkungan Masjid Baitur Rahman ini harus ada TPA. Karena belah sana RT 02. Ya. RT 02 kan? Belah sana RT 5. Belah RT 6. Jadi 13 sini RT enggak tahu. Pak saya boleh RT berapa? RT 7. Jadi ada 4 RT, jadi ada 4 kali 10 TPA, berarti ada 40 TPA di lingkungan sini saja. Bagi saya bilang alhamdulillah, cuman masih kekurangan gurunya. Lah kalau satu guru ngajar 50 anak bagaimana ceritanya? Sementara Quran itu harus ditalkin. Gak bisa kalau nggak ditalkin. Dan dilihatin wajahnya. Mas Yanto bilang ha. Dilihatin wajahnya. Ha begitu. Kalau nggak dilihat ha. Ya nggak bisa. Gak nanti makhrajnya sifat hurufnya nggak masuk. Nah, Masya Allah. Ada lagi Ustadz Mustafa sekarang alhamdulillah muridnya banyak. Tetapi itu kurang gurunya. Jadi harus dia menyiapkan. Kalau ada 10 berarti 1 guru. 20 guru. 2 guru. 30 3 guru. Minimal 2 guru. Kalau 30 orang. 2 guru minimal. Duduk piece to piece di hadapannya. Setelah ditalkin udah benar semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 kali sampai 7 kali Pak ditalkin. Di depan anak kita itu. Dari maghrib sampai isya. Dari asar sampai maghrib. Atau dari setelah isya kira-kira sampai jam 9. Dari salat subuh sampai jam 8. Itu harus ada. Kalau nggak ada ya susah kita punya hafidh yang mumpuni. Dan kalau kampung itu ada yang banyak hafal Quran berkah. Berkah. Itu salah satunya Mekah, Madinah berkah. Jeddah berkah. Apa ada pohon rambutan? Enggak ada. Pohon mangga agak punya boro-boro pohon mangga. Rumput cuman rumput yang enggak jelas tumbuh di tengah padang pasir. Dan itu pun kalau musim dingin. Tapi Bapak mencari apa di pasar? Buah apa?
Cari buah apa? Durian. Oh, paling dulu dia makan durian. Orang Tarutung belum makan, orang Tarutung belum makan durian, udah makan dia. Gandaria ada Pak. Pete. Ayah di situ teh. Subhanallah. Itu namanya berkah. Berkah seperti itu. Jadi kerja tidak terlampau capek, tapi cukup. Ngoyok betul berangkat sebelum subuh. Kadang-kadang salat buka agak. Ya Allah sayang bener. Pulang juga maghrib kelewatan dengan capean. Ya Allah. Rizki bukan gitu nyarinya. Rizki nyarinya pakai doa dan usaha. Ikhtiar dan usaha dan doa. Itu rizki nyarinya. Karena kalau pakai akal, pakai hitung-hitungan, itu ayam pada mati. Burung mati, emang punya akal, dia nggak punya. Pagi-pagi dia berdoa. Cerok. Terus datang majikannya bawa belalang enak banget dia kagak nyari. Pluk, abang jangkrik 2 biji dikasih. Udah bunyi, coba kalau bunyi makin bagus, yang majikannya yang punya makin senang. Beli lagi jangkrik yang bagus besok, kalau bukan jangkrik gaang. Wah, bunyi. Tambah mantap bunyi itu. Nah, salat talqin 7 kali, 1 hari itu paling-paling 1 surat. Atau 1/2 halaman. Atau 1 halaman kalau udah kan tergantung nanti makin naik prestasinya, kemampuan anak. Nah, yang sudah bisa 1 halaman, buat 1 halaman. Dari surat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tuh 1 halaman udah bagus semuanya nih. Nah, baru sampai kepada yang ini nih. Makanya Pak Saiful kita buat nih. Masya Allah, kita belikan stenoped 10 anak di RT 7 sini. Ada di situ saya lihat ada tanah kosong kok buat pasum, jangan buat bola olahraga doang. Buat main pingpong disiapin. Enggak TPA enggak, ini kan keliru namanya. Bukan tidak boleh kita siapin lapangan badminton, bagus buat bocah pada olahraga. Tapi siapin 1 ruang, 1 rumah untuk TPA berapa? 10 anak. Dari 1 RT bisa jadi ada 10 TPA. Kenapa tadi? Usia-usia produktif, sedang pada punya anak kecil. Dan anak-anak kita sudah pada tamat dari SMP SMA atau tamat dari pondok pesantren. Ya. Nah, ini kalau 10 anak 10 stenoped nulis tadi Al-Fatihah dia tulis. Nah, gurunya periksa lagi. Alhamdulillah. Diperiksa, kurang alif kasih tanda merah seret. Kurang waw tanda kasih. Kurang ya tanda. Nah, panggil sini. Yang ini sayang kurang nih. Nah, itu pakai stenoped yang tidak permanen spidolnya. Kalau dulu zamannya pakai genteng, pakai areng, zaman Kartini. Terus zaman kita pakai kapur tulis. Anak kita tidak pakai kapur tulis, pakai spidol non permanen, unpermanen. Dan pakai stenoped gaya kan rapi dia. Nulis Al-Fatihah ditulis, sudah semuanya tulis. Kalau perlu bukan sekali hapus sudah rapi, hapus lagi tulis lagi nah. 3 kali tulis lagi ya nak. Nah, kalau sudah semuanya betul sampai 3 kali, maksimal 7 kali pasti betul dia nulis 1 surat itu, pasti betulnya. 1 halaman pasti betulnya, gak ada yang ketinggalan. Makanya wajah Al-Quran itu di benaknya kelihatan. Halaman sebelah kanan, baris ke atas, baris kedua, baris ketiga, pojokan, pojok kiri itu kelihatan di sini, terekam. Seperti Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Dia pernah di Maroko. Melihat anak-anak belajar di sana, sistemnya seperti tulisan Pak Saiful, nggak boleh ditinggal tulisan. Sudah ditalkin, terus nulis. Habis nulis, periksa oleh gurunya semuanya sampai 3 kali nulis, 4 kali nulis sampai 7 kali pasti terekam di benaknya. Allahu Akbar. Setelah udah rapi bagus tulisannya, kasih kertas.
Tulis nak ya, yang rapi, bagus. Nanti diparap di bawah. Sebelah kanan adalah parap dia. Nah, sebelah kiri parap kita sebagai pembimbingnya. Seret. Taruh di map siapa? Map Hasan, mapnya Abdul Hamid. Nah, taruh. Ada 10 map, ada 10 map. Waduh. Ini dalam waktu 2 tahun kan Quran itu cuma 600 halaman. 2 tahun selesai. 200 halaman, 600 halaman, 1 tahun kan 360 hari. Nah kalau ini diprogram 2 tahun anak di SD pasti hatam Quran, bacanya bagus, bahkan tulisannya terekam di benaknya, tidak ada yang salah sedikit pun. Di situ rahasianya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah anak-anak Maroko, anak-anak di Mekah, di Madinah, hafalannya ke Syekh Syudes, grojok. Kayak ngomong aja. Gak ada yang kelupaan satupun itu ayat-ayat dan huruf-huruf terekam di benaknya. Nah itu nanti ini program ini akan kita jalani setelah Ramadan ini. Tapi saya tidak kuat banyak. Nah, tidak kuat banyak, paling banyak cuma ya sesuai kapasitas rumahnya. Ya kalau rumahnya tambah nanti kemarin saya dipanggil sama anaknya Ona Sutra. Masya Allah Ustaz, ngomong-ngomong di rumah saya mau jual. Mau dijual. Iya Ustaz saya mau jual. Habis bapak sama ibu udah sakit-sakitan di Medan, udah bisa balik lagi sini. Saya juga tinggal di Sukabumi nih. Nah tolong dapat saya carikan donaturnya suruh beli itu rumah. Nanti kita jadikan rumah Quran lebih keren lagi. Itu kan bekas ruang latihan musik. Latihan musik. Nah, kita jadikan rumah Quran. Lebih keren lagi. Nah, cari donaturnya bapak-bapak ya. Saya siap nyiapkin tenaga-tenaganya. Dan konsep ini sudah saya racik dan saya rancang. Dan ada murid-murid saya sudah dari Maroko yang bergelar doktor. Ya, murid-murid binaan kita dulu. Ada yang sekarang menjadi atas dulu di Australia, ya, terus di atas pendidikan di Riyadh sekarang, dulu di Australia. Jadi ini murid-murid kita sudah ingin banyak menyumbangkan pengalamannya, terutama yang dari Maroko dan dari Mekah Madinah. Ya, nanti kita rintis di situ. Ya, yang ada sudah ada 2 rumah yang saya pun siapkan. Rumah yang pernah saya beli itu rumahnya orang Katolik, orang Jogja. Yang depan tukang air minum dekat sekolah Abdi Bangsa. Kan ada tukang air tuh. Depannya ada pada depan itu rumah orang Katolik. Dulu dalamnya Masya Allah. Patung Bunda Maria. Ya lukisan-lukisan Masya Allah. Hanya kita hapus alhamdulillah sudah. Jadi karena ada yang mencoba mau ngajar, tapi saya coba mana program antum. Saya ingin lihat kayak apa nanti. Kalau nanti ini kayaknya belum, saya belum temukan, belum. Karena pengen saya ini nanti masuk pada kitabah. Nah kalau tadi ditalkin 7 kali, kemudian dia ditulis di stenopad udah 7 kali dia nulis, pasti benar semua. Udah kertas-kertas. Nanti 2 tahun dia hafal Quran dan punya Quran pribadi. Karya tulisan sendiri. Wallah. Quran dulu Pak. Nahu belum ada. Nahu itu kan Abul Aswad Ad-Dauli yang nulis. Jadi kalau udah hafal Quran pastinya dia punya ribuan vocabulary. Bahkan sampai ratusan ribu vocabulary. Apa vocabulary? Perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata. Dia punya sudah ribuan kata. Jadi bahasa Arab otomatis secara matematis dia nanti berbahasa Arab dengan lancar dan mudah. Nah ini bahasa nih menulis. Anak-anak juga senang kok. Senang. Ya senang. Nah, jadi kita insya Allah kita coba nih. Yustahabu tahsinu kitabatil Quran wa tabyinuhu. Dianjurkan sekali memperindah tulisan Al-Quran dan memperjelas, dijelaskan nulisnya. Kalau Quran itu tulisannya
Nuskhah Utsmaniyah. Itu tulisan yang standar aja. Jangan pakai tulisan Riq'i. Ya, tulisan yang standar. Jadi jangan ditulis yang pakai tulisan sulit bacanya. Kenapa? Karena itu nanti buat amal jariah kepada generasi berikutnya. Kalau 10 anak berarti kan ada 10 Quran karya tangannya yang luar biasa. Kalau 10 anak, kalau 20 anak berarti ada 20 Quran, dan nanti di masjid itu tidak ada cuman sekedar dia lekar plus Quran tulisan tangan santri-santri kita. Wah, mantapnya luar biasa. Apalagi kalau dia bisa menulis 2 naskah, berarti 2 Quran. Masya Allah. Nah ini Imam Ghazali udah ngasih tahu nih program ini, makanya anak itu terbayang betul, terekam betul, halamannya, posisinya, pojok kiri kanannya kelihatan. Ya karena memang ditulis. Ya kita, apalagi bahasa yang memang bukan bahasa kita. Kayak bahasa Inggris, kalau gua latihan sering menulisnya, umbrella susah. Ya saya susah. Season itu susah, harus dia sering menulis. Bahasa Arab pun demikian. Bahasa Arab lebih gampang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat dan untuk dihafal. Adakah yang mau mengambil pelajaran dari situ? Masya Allah, 6.236 ayat kok bisa. Emang Allah gampangkan dengan catatan tahapan-tahapannya kita lewati. Wala basa bin niqat, tidak apa-apa dikasih titik-titik. Ya, kasih apa? Dulu kan memang tulisan kagak ada tulisan, enggak ada titik barisannya. Ya sekarang ada titiknya lengkap, dikasih barisnya lagi biar gampang bacanya. Wal alamat bil humrati, dan tanda-tanda dengan tinta merah. Tanda berhenti, waqaf, misalnya kasih tanda tinta apa gitu yang kira-kira bisa menjadi alat memudahkan membaca. Wa ghairiha, dan selain tinta merah. Fa innaha tazinun wa tabyinun. Maka sesungguhnya pemberian titik dan tanda dengan tinta yang berwarna-warni itu adalah merupakan hiasan dan penjelasan tentang ayat per ayat berhentinya di mana. Itu sekarang banyak usaha, alhamdulillah kitab-kitab Quran sudah dipercantiknya luar biasa. Wasadun anil khata, dan itu merupakan pencegah daripada kesalahan. Nah, di situ nanti ketika anak itu hafal membuka tulisan, kan banyak banget Pak orang yang mau nyusup. Banyak. Berapa lama ini ada tulisan Quran yang disusupi. Ada ayat yang dikurangi, apalagi ayat-ayat yang memang mereka berkepentingan dikurangi Pak. Sempat ramai ayat Al-Maidah ayat 51 sempat mau dibuang tuh. Ya, sempat heboh. Karena itu adalah aturan yang baku buat kita kaum muslimin tentang memilih pemimpin. Itu di Al-Maidah 51. Makanya ramai benar. Sampai hari ini belum selesai, itu mereka marahnya bukan main. Dan pantasnya marah, wajar saja. Ya, kita juga kan harus bertahan. Mau hak kita. Ya hak kita untuk punya pemimpin yang benar, yang soleh, yang amanah, yang jujur, yang tidak korupsi. Ya, yang memperhatikan rakyat. Kan itu hak kita. Dan itu hak asasi. Hak asasi manusia, dan semuanya punya hak untuk dipilih dan memilih. Masa ketika memilih imam kita jadi dia marah sih? Ya kalau dia marah salah lu, gak paham. Lu aja milih pimpin lu. Ya, gitu. Nah kita ini supaya mencegah wasaddun anil khata wal lahn liman yaqra'uhu, dan menutup celah untuk terjadi kesalahan dan pergeseran. Lahan itu kayak huruf-huruf yang tidak mantul dipantulkan, itu namanya lahan. Misalnya begini, kayak surat Al-Kahfi Kautsar yang terakhir ayatnya, yang salah apa di ayat terakhir,
id taqulu li sahibihi la tahzan. Id itu enggak boleh mantul. Kalau id berarti dia itu melahan. Namanya melahan. Dan itu harus dilihat piece to piece. Lidahnya kelihatan di depan gurunya. Id qala Yusufu. Tidak boleh id qala Yusufu. La. Itu namanya lahan. Jadi yang dimantulkan harus dipantulkan, itu huruf qalqalah namanya. Ada dalam ilmu tajwid huruf qalqalah itu ada 5 hurufnya. Untuk memudahkan anak kita sebut neng baju di toko gitu. Tong baju di toko. Ba jim to dal kop. 5 kan? Baju di toko itu adalah huruf qalqalah. Ba tabbat syada abi lahabin wa tab. Itu kan ada tasdid di ujung. Jadi qalqalahnya harus lebih keren. Pantulannya lebih mantul kan? Tabbat syada abi lahabin wa tab. Nah, begitu. Ada pantulannya lebih keren, lebih mantul. Karena ba-nya di ujung ada tasdidnya. Tapi nanti ayat kedua, apa Bang? Keduanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu biasa. Karena ba akhirnya enggak ada tasdid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak wa ma kasab. Nah, beda. Itu wa ma kasab saja. Itu namanya qalqalah. Kalau nanti tidak dipantulkan itu namanya lahan. Ya, lahan. Nah, ini untuk mencegah itu maka si penulis ayat-ayat Al-Qur'an boleh dikasih tanda-tanda tertentu. Makanya Pak Saiful kerjasama dengan ahli tajwid, dengan ahli tajwid supaya nanti atau yang paham bahasa Arab di mana kasih titik berhenti kita baca ayat. Kan nanti bisa di belah sini boleh. Kenapa? Emang kan nafas orang beda-beda. Maka tanda bacaan berhentinya bisa juga nanti dibuat pilihan-pilihan. Di sini boleh berhenti, yang sini berkasih tanda tuh waqaf. Waqaf itu artinya tempat berhenti. Mauqif. Berhenti. Liman yaqra'uhu bagi orang yang membacanya jadi tidak timbul salah. Dan kan kalau kita berhentinya salah Pak dan tidak disambung lagi itu juga salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzi harus nyambung. Kalau berhenti fawailul lil musallin langsung bahaya itu. Kenapa? Cilaka orang-orang yang sholat, masuk neraka orang yang sholat, musibah namanya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, kalaupun terpaksa berhenti, wawailul lil musallin. Enggak boleh berhenti di situ, langsung ditutup. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Masya Allah. Kita nggak ada waktu untuk buka HP main-main, nggak ada. Karena Quran kita masih jauh banget. Ya, tiap hari, tiap minggu harus ada halaqah Quran. Dan ini kalau udah halaqah Quran, berhenti langsung bapak-bapak ngaji. Artinya kalau kita adakan halaqah Quran di pengajian yang umum, satu-satu pada mundur. Malam Jumat itu kan baca Yasin. Kita rame-rame. Terus kita coba ada waktu sisa, coba kita baca 5 ayat masing-masing. Besok kita datang lagi. Harusnya kan justru kita tertantang saat ada yang enggak tertantang kita untuk memperbaiki gitu. Udah habis waktunya.
Wa qad kana al-Hasan wa Ibnu Sirin yunkiruna al-akhmas wal awashir wal ajza. Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin itu kurang pendapat tentang membagi satu surat menjadi 5 bagian, ya, wal awashir dan dibagi 10 bagian, wal ahzab dan dibagi beberapa, wal ajza dan beberapa juz. Nah, biar aja nanti sesuai kemampuan masing-masing. Ya, itu namanya perbedaan pendapat saja. Tapi yang benar tadi yang dari depan, ada boleh dikasih juz sekian, ada tandanya. Wakaf di sini ada tandanya. Wakafnya jaiz apa kasih jim kecil, karena jim kecil itu ada mim, ada wakaf mutlak dan seterusnya. Itu ayat-ayat Quran dengan tulisan-tulisan aksesoris dan rambu-rambu yang ditulis oleh para ahli tajwid bersama ahli kaligrafi. Nanti kita ahli tajwid nulis doang, dia nggak bisa bagus tulisannya, serahkan kepada ahli grafi, ahli khat, dia yang nulis yang bagus banget. Ya, sampai situ nih ya Pak. Insyaallah besok kita sambung lagi, masih di permulaan ini. Demikianlah kita tutup kajian kita pagi ini dengan doa kafatul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.